dengan teman-teman dan rekan-rekan yang saat ini sedang menonton di live streaming Fajar National Networking. Oke, hari ini tentunya di podcast hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, istimewa. Wow, beliau merupakan bakal calon wali kota dan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2023 sampai dengan 2029 2024 sampai dengan 2029 ya Yes. Pak. Saya nervous ini Bapak karena Bapak-bapak auranya sangat kuat, karismatik begitu. Yes. Langsung saja kita sapa, kita sambut ada Bapak Amri Arsyid dan Bapak Abdurrahman Bando. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Aman? Aman? Kita gaungkan aman malam ini. Iya. Jadi aman itu bukan sekedar singkatan dari nama Bapak Amri dan Bapak Rahman, tetapi wujud doa juga, komitmen ya Pak. Ucapan adalah doa. Betul, ucapan adalah doa. Senang sekali saya pribadi bisa bertemu, bisa bercengkrama dengan Bapak Amri dan Bapak Rahman. Terima kasih banyak Pak sudah datang di Fajar Kami Online pun hari ini. terima kasih. Terima kasih. Lula. Iya, apalagi jadwalnya padat sekali ya Pak, tapi tetap di semangat. Oh, kalau Fajar harus semangat. Weh, itu kalau Fajar harus semangat. Oke. Selanjutnya nih Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut politik mengenai duet pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bapak Amri dan Bapak Rahman, yang dikenal dengan duet politisi antara pengusaha dan birokrat, betulan ya Pak. Itu yang selalu digaungkan, yang selalu saya dengar, duet politisi antara pengusaha dan birokrat tulen katanya, yang spanduknya sudah ada di mana-mana. Begitu. Kita mau mengenal lebih dekat dulu nih Pak Amri dan Pak Rahman. Yes. Untuk teman-teman dan rekan-rekan nih yang belum mengenal, boleh lebih mengenal juga, yang sudah kenal lebih kenal lagi, dan yang belum kenal malam ini kita kenalan dengan Bapak Amri dan Bapak Rahman. Nah, Bapak Amri ini merupakan alumni ya Pak, alumni dari Institut Pertanian Bogor, IPB. Bogor. Berarti sarjana pertanian betul, karena di IPB bareng. IPB, Iya. Pak Amri ini berkecimpung di bidang pertanian dan agribisnis ya Yes. Pak. Ya. Beliau juga merupakan seorang politisi dan pengusaha. Yes. Sedangkan Bapak Abdurrahman Bando ini merupakan seorang birokrat yang pernah diberi amanah untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar ya Pak. Salah satunya. Salah satunya. Selebihnya banyak ya Pak. Saya juga pernah lihat. Di 6 dinas. Iya, 6 dinas 5 betul. diantaranya pernah saya pimpin. Oke. Salah satunya Dinas Pendidikan. Tahu betul berarti seluk-beluk pendidikan di Kota Makassar ya Pak. Insya Allah tahu, tapi belum selesai semua. Iya, betul. Perlu diamankan dulu. Maka kita mau lanjut untuk amankan. Oke. Bapak Amri dan Bapak Rahman, dari track record pendidikan sampai dengan karir yang pernah Bapak jalani, boleh diceritakan secara singkat nih Pak. Oke. Sampai pada akhirnya Bapak memutuskan untuk kita masuk ke politik, itu gimana Pak ceritanya? Mulai dari Bapak Saya dulu ya. calon wali kotaku. Iya. Aman banget kita Pak. Aman banget. Aman banget. Jadi terima kasih. Iya, Paul. sama-sama Jadi Bapak. kalau saya ingin menceritakan diri saya dari aspek pertama, bahwa saya lahir di Kota Makassar. Oke. Jadi anak Makassar Tonji. Oh iya, anak Makassar Tonji. Makassar Tulen berarti. Makassar Tulen. Betul. Saya dari Makassar. Oke. Nah, terus kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa saya sekolah dari SD sampai SMA di Makassar. Oke. Jadi teman-teman saya itu ada di SD Negeri Kompleks Sambung Jawa. Oke, Jadi ya. saya ingin menyapa rekan-rekan saya di SD Negeri Kompleks Sambung Jawa. Oke, ya. halo. Halo Bapak teman-teman Ibuku. semua. Saya juga anak Sambung Jawa loh. Sambung Ya, Jawa. jadi yang kedua, saya juga pernah sekolah ya 2 tahun sebenarnya di SD Impres Prumnas. Jadi pindah dari Sambung Jawa ke Prumnas. Iya, Nah, betul. jadi saya juga dikenal sebagai anak Prumnas. Oke. Anak Prumnas itu terkenal dengan kalau dia sekolah di kota, pasti penumpangnya PT-PT Balbot. Betul. PT-PT Balbot zaman dulu. Oke. Jadi teman-teman alumni yang pernah menggunakan PT-PT Balbot, saya juga Sama alumni PT-PT dengan- Balbot. betul. Ya, karena di SMP saya sekolah di SMP Negeri 3.
Oh, ini SMP ya 3. SMP Negeri 3 ini cukup banyak alumninya. Iya, Jadi betul. kakak kelas saya, teman-teman saya, adik kelas sekarang, saya ingin menyapa teman-teman SMP Negeri 3. Tante saya juga SMP 3, Bapak. Nah, sudah. Betul. Tolong kasih ketemu saya dengan Boleh, tantenya Amel, Bapak. supaya bisa nyambung. Iya, kan? betul. Aman Ini sudah. kita mau amankan Iya, ini. kita aman amankan, gitu kan. betul. Anak SMP 3 jangan kemana-mana. Iya. Pilih aman. Pilih ya. aman. Apalagi saya juga setelah SMP lanjut ke SMA 2. Wih, Iya, di situ-situ Bapak sih. saya SMA 2. Sudah, kasih Sudah, ketemu sama Bapak. betul. Iya, biar bisa ngobrol. Supaya kita amankan ini Amankan apa-apa, ini, Bapak. ya. Kita Aman. amankan semua, ya. Iya. Lengkap semua. Iya. Lengkap SMA 2. Nah, setelah kuliah baru saya kemudian agak merantau ya ke Oke. Bogor, ke IPB. Tapi anak IPB banyak juga anak Makassar. Iya, betul. Jadi ya teman-teman alumni IPB yang hidup besar di Makassar, yuk kita dukung aman, ya, Aman, betul. sebagai alumni. Hmm. Nah, selesai dari kuliah, IPB itu bukan Institut Pesantren Bogor sebenarnya, Institut Tapi? Pesantren Bogor. Oke, pesantren Bogor. Makanya saya bergabung dengan apa namanya Partai Keadilan Sejahtera. Iya. Tapi memang ya saya tidak banyak muncul ke permukaan karena saya menghabiskan pasca kuliah itu menghabiskan karir profesional saya di beberapa perusahaan. Nanti tahun 2020 ya baru betul-betul saya kemudian melepaskan karir profesional saya karena ditunjuk menjadi ketua DPW PKI Sulsel. Iya, betul. Jadi pilihan cuma dua ya, saya harus mengundurkan diri dari karir profesional Iya. atau kemudian tidak masuk ke politik, dan saya memilih ini Politik. saatnya saya masuk ke Oke. politik. Jadi Seperti insya Allah itu. saya masuk ke politik tahun 2020, walaupun sebelumnya sudah masuk di PKS, tapi melalui karir politik ini lebih serius di tahun 2020, dan sampailah hari ini ketemu sama Pak Rahman Bando, Betul, ya. Pak Rahman. jodoh dengan Pak Rahman Bando yang sudah saya kenal sejak tahun 2023, dan akhirnya kami maju dalam Pilwalkot Betul. Kota Makassar. Mudah-mudahan ini takdir Allah, takdir Tuhan, dan insya Allah aman bisa mengamankan Makassar Betul. menang di Pilwalkot. Amin. Amin. Kita aminkan bersama, Amin. Bapak. Ya. Amin. Amin untuk aman. Amin. Betul. Aman. Lanjut, Bapak Rahman, boleh diceritakan Pak mengenai perjalanannya seperti dari tadi Bapak Amri itu, boleh dari perjalanan pendidikan sampai dengan karirnya Yes. memutuskan untuk masuk ke politik itu bagaimana, Pak? Oh, ya. Jadi pertama, saya ini lahir di Nrekang. Oke, Ya, Nrekang. Beliau lahir di Makassar. Makassar. Ya. Kemudian saya sekolah dari SD sampai SMA di Nrekang. Oke. Kemudian ya merantau ke Makassar ini. Jadi merantaunya sudah 30 tahun yang lalu kan. Jadi sudah lebih Makassar daripada Makassar. Iya. Lebih Makassar daripada Ya, jadi Makassar. Kuliah di Unhas, mulai dari Diploma 3 Pertanian, Betul. S1 Agribisnis Pertanian, kemudian saya menjadi PNS dan mengabdi di Makassar. Lalu karena saya mengabdi di BKKBN, sementara background saya di pertanian, maka saya ambil kuliah S2 Iya. kependudukan dan lingkungan hidup, supaya saya tahu bagaimana ilmu kependudukan itu, Iya. bagaimana memanage Memanage, penduduk, iya. Betul. bagaimana teori-teori tentang migrasi dan seterusnya. Iya. Lalu karena dalam proses perjalanan saya dimutasi ke ketahanan pangan, masih sektor pertanian, Iya. saya dimutasi menjadi Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan. Wow, komplit. Banyak. Iya, betul. Ya, jadi 4 bidang lalu digabung menjadi satu, lalu saya diamanahkan memimpin dinas itu. Saya kurang ilmunya di ilmu lingkungan kelautan, maka saya ambillah program doktoral di Brawijaya, Oke. Malang. Tentu ada bertanya, bagaimana ceritanya kok ada pegawai negeri kuliah di Malang? Saya ambil kuliah eksekutif di hari Sabtu dan Ahad. Jadi betul-betul pertarungan, karena saya harus tinggalkan Makassar setelah jam kantor hari Jumat, Iya, betul Pak. Untuk berangkat terbang. ke Surabaya, lalu naik darat ke Malang selama 3 tahun. Itu rutin. Jadi dalam 1 bulan 4 kali saya harus pulang pergi, dan tiba kembali di Makassar itu hari Senin subuh setiap minggu. Lalu akhirnya saya bisa selesaikan kuliah saya dalam tempo 2 tahun 11 bulan. Oh, alhamdulillah. Ya, sampai wisuda 3 tahun 2 bulan kalau tidak salah, kan nanti tahun berikutnya baru saya diwisuda.
Kira-kira begitu perjalanan pendidikannya. Iya, betul. Nah, kenapa saya ambil beda-beda jurusan itu karena dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi saya di pemerintahan. Oh iya, betul. Saya tidak mau mengemban amanah di situ lalu ilmunya saya kurang. Tidak, ya betul. Maka saya selalu ambil program studi yang bersesuaian dengan tupoksi saya waktu itu. Serius sekali memang. Iya, luar betul. biasa. Ini mencerminkan Bapak Rohman ini orang yang selalu mau ingin belajar begitu ya Pak, Fokus. betul. Ya, Terus selalu ingin belajar, terus ingin tahu banyak hal, terus dan yang paling penting kita jangan sok tahu. ya Jangan sota, betul. Jangan Betul. sotak. Maka karena supaya tidak sotak, ya kita Harus cari pelajari tahu, ya. berdasarkan teori-teorinya, lalu kita praktekkan dalam implementasi di pemerintahan. Luar oke. biasa. Keren sekali Bapak Ya. Amri dan Bapak Rohman ini. Jadi kalau Cocok dilihat- berjodoh kan? Betul, cocok sekali. Kita amankan Makassar. Kemudian nanti saya tambah dikit, kenapa sampai masuk ke politik? Saya waktu jadi kadis 10 Iya. tahun, saya pikir udah cukup lah ini pengalaman saya. Kadis itu membantu wali kota menjalankan betul, visi Pak. misi wali kota. Iya. Nah, saya mau jalankan visi misi sendiri. Nah, luar biasa. Maka tahun 2020 saya maju Iya, di Pilkada Makassar kan. Tahu, iya. Tapi rupanya masih ditunda kemenangannya. Iya, betul. Rupa-rupanya nanti 2024 ini Amin. insya Allah bisa aman. 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 Ya. Aman kan? Makassar. Melihat Wah, dari padahal apa ya? saya masih ada punya jatah 10 tahun jadi pegawai negeri sipil. Oh Mesti iya. Berarti dikorbankan itu, Pak. bukan dikorbankan, Tapi dipersembahkan oke, sisa waktu itu kan, kepada iya. rakyat. Dipersembahkan. Akan kita persembahkan ke rakyat Makassar. Iya. Mantap, mantap. Sama juga dengan tadi Bapak Amri ya, Pak, Iya. ada yang dipersembahkan. Yes. Yes. Ada yang Kata-kata dikorbankan, ada betul. yang dipersembahkan. Betul, ada yang dipersembahkan. Nah, melihat dari cerita, mendengar dari cerita Bapak Amri dan Bapak Rohman tadi tentang karirnya yang ternyata lagi naik-naiknya nih Pak. Dan ada yang dipersembahkan, bukan dikorbankan, tapi Yes. dipersembahkan. Bagaimana reaksi keluarga Ya. Oh, yes. atau kolega Bapak Amri dan Bapak Rohman saat Bapak mengatakan, oke saya mau memutuskan untuk mencalonkan diri nih Ya. sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Makassar tahun 2024-2029. Pastinya orang-orang terdekat ini ada yang menerima secara positif Ya. dan juga sebaliknya, itu bagaimana Pak? Boleh diceritakan? Ya, kalau saya memang sebelum memutuskan diskusi dulu. Oke, Ya, diskusi jadi dulu. kalau saya sudah putuskan berarti sudah selesai tuh, sudah tuntas di keluarga. Oke. Ya, jadi keluarga dulu yang saya tuntaskan karena sepanjang karir saya juga, karir profesional, karena saya beberapa kali juga berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan Iya, lain. betul Pak. Biasanya saya tuntaskan dulu di keluarga. Oke. Karena saya yakin kalau keluarga tidak Meridoi. Betul. agak susah pasti kita melangkah. Iya. Nah, khusus untuk Pilwalkot ini saya tuntaskan di keluarga. Dan alhamdulillah sudah dapat dukungan dari istri dan anak-anak. Oke. Dan akhirnya saya melangkah. Ya, step keduanya adalah kemudian meminta restu dari partai. Jadi tentu karena saya ketua partai di Betul. Provinsi Sulawesi Selatan, maka saya izin dulu sama ketua partai, presiden partai, ya atasan saya sampaikan bahwa saya ingin maju. Nah, pesannya beliau, ya kalau mau maju harus serius. Saya bilang, iya pasti serius ini Pak Presiden gitu kan. Nah, kalau gitu maju ya. Tapi tuntaskan pekerjaan itu, tuntaskan sampai betul-betul mencalonkan dan menang. Nah, itulah ujungnya akhirnya saya bilang, oke, saya bulat ya. Dengan semua tantangan yang kami hadapi, akhirnya ya sampai di titik ini saya bisa mewujudkan untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah di Kota Makassar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi keluarga, terus dari partai itu sendiri sampai dengan kolega itu mendukung ya Pak. Kalau kolega mendukung. mah insya Allah mensupport semuanya Oke, gitu kan. alhamdulillah. Teman-teman itu kan, teman-teman kan tidak berani melarang gitu. Iya betul. Yang ada merestui Iya, gitu. Merestui. Kalau keluarga ini yang kadang-kadang, Yes. wah jangan bahaya gitu. Iya. Nah, tapi alhamdulillah Tapi ada keluarga tidak Pak, dari anak mungkin yang kayak, Bapak jangan maki masuk, Bapak nanti banyak bully ki, bagaimana itu bagaimana Bapak? anak-anak saya kebetulan ya alhamdulillah independen semuanya ya. Alhamdulillah, Jadi iya. yang pertama anak saya, karena kebetulan 2 anak saya kuliah di luar negeri, Oke. jadi mereka banyak memberikan support lah. Terutama karena mereka melihat memang sudah waktunya mungkin saya terjun Ke ke level ataupun juga ke pengabdian yang lebih tinggi. Kalau selama ini mengabdi untuk dunia usaha Iya, profesional, betul, Pak. maka saatnya untuk memberikan persembahan bagi masyarakat. Betul. Dan itu mereka sangat support sekali. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Yes.
Sedangkan Bapak Rahman ini bagaimana Pak? Mengenai dukungan, support dari keluarga, kolega, ataupun lain sebagainya itu boleh diceritakan Bapak. Oh, kalau alhamdulillah kan Iya. dari 2020 udah disupport. Iya support. betul. Nah, jadi tidak usah diragukan lagi. Iya. Memang waktu saya memutuskan berhenti Iya. dari kepala dinas, Iya. uh, banyak yang mengatakan, Pak Rahman ini Bapak Kadis no ini. Ya, saya Kadis. Tapi ya saya Kadis melaksanakan gagasan-gagasannya atasan saya. Iya betul. Saya melihat rakyat Makassar masih banyak yang dibutuhkan, belum tercover di dalam gagasan-gagasan atasan-atasan saya dulu, atau mungkin memang belum sampai ke situ program yang ya, Pendistribusiannya. karena kan pembangunan ini kan tidak boleh berhenti, Iya betul Pak. harus berkesinambungan dan harus berkelanjutan. Ya. Nah, karena itu saya katakan dari pengalaman yang ada ini, saya ingin persembahkan untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kota ini sebelumnya. Iya. Nah, itu gagasan kami, bukan menghentikan, tetapi kita melanjutkan, melanjutkan yang betul. baik. Ya. Tentu ada yang tidak pas untuk rakyat kita evaluasi. Betul. Gitu kan? Jadi melanjutkan apa yang baik dan Oh, iya. dievaluasi Yes. apa yang masih kurang ya Pak untuk diperbaiki. Dan kami ke depannya. hadirkan tentu yang baru, tetapi rakyat butuh, Iya. gitu kan? Yang di Sota. jangan Kita kerjakan yang rakyat betul, butuhkan. bukan yang Bukan yang dicekokin pemimpin sama- mau. Oke, bukan yang Iya. pemimpin mau. Bagus loh. Ya. Kerja yang Iya. rakyat butuhkan, Yes. bukan yang pemimpin mau Karena ya Bapak. filosofinya begini deh, Aul. Iya. Yang dipakai membangun itu Iya. uang yang dipungut dari rakyat, Betul. sedikit demi sedikit, Iya, termasuk betul. mungkin Aul dan orang tuanya Kontribusi Pajak, juga ini. iya, punya betul. kontribusi. Iya. Nah, sekarang kalau uang itu kita gunakan sesuai kemauannya kami pemimpin itu atau calon pemimpin, lalu rakyat ternyata tidak butuhkan, salah guna namanya Iya, itu. betul Pak. Salah guna namanya. Salah pizza. Salah Iya, picture. tahu itu salah picture. Salah repek. Nah, maka kami ini kebutuhannya rakyat Makassar. Iya. Jadi kita juga mengambil masyarakat perannya begitu Pak Iya Jis dong, untuk harus. Iya. Harus. mengetahui apa yang mereka butuhkan Iya. begitu. Lihat tagline-nya Pak Amri. Iya. Hadir pertama, Makassar apa kabar? Iya, tahu itu. Itu kan Kita pertanyaan menanyakan. kepada Iya. seluruh rakyat kan? Iya. Lalu saya datang dengan Gerakan gerakan bersama Makassar. membangun Makassar. Makassar. Emang jodoh ini emang. Ketemu memang. Sampai Padahal pada akhirnya. Tidak janjian padahal. tidak janjian awalnya. Iya. Emang dijodohkan memang Betul. sama Tuhan. Berbicara mengenai jodoh Yes. nih Pak, pasangan calon Bapak Amri dan Bapak Rahman ini umumkan tim pemenangan siap menangkan Pilwalkot Makassar 2024. Apa yang melatar belakangi Bapak untuk maju nih ke Pilwalkot 2024? Iya. Apa itu Pak? Latar belakangnya? Iya. Karena kami yakin akan menang. Kalau nggak yakin menang nggak Oke. maju kami. Karena kita yakin menang maka kita maju. Saya tanya ke beliau, kita maju nih. Iya kalau kita yakin menang kita maju. Kalau nggak yakin menang ngapain kita maju? Oke, jadi yang melatar belakangi adalah keyakinan. Iya, Yes. makanya kita bikin tim pemenangan, bukan tim kekalahan. Oh iya, betul. Betul. Yes. Buat tim pemenangan. Tim pemenangan, kalau tim pemenangan kita bentuk terus kalah, berarti agak salah ini namanya. Oke, jawabannya Tim adalah pemenangan. karena keyakinan. So, Pertanyaan berikutnya nih Pak. Paslon Aman ini kan dikenal dengan duet politisi antara pengusaha dan birokrat. Tulis. Yes. Wow. Saya penasaran bagaimana sampai akhirnya Bapak Amri dan Bapak Rahman ini memutuskan, oke kita lanjut ke pemilihan wali kota, Oke. kita berjodoh, itu bagaimana cerita Yes. awalnya? panjang ceritanya. Karena awalnya Mau tadi dari kita- awal atau di tengah-tengah? Oh, iya. Kalau dari awal bisa udah selesai nih. Karena kami ketemunya dari tahun 2023. Iya, dari Kalau mau dicerita 2023 2023 sampai Yes. sekarang bisa sampai subuh Wih, kita. disingkat Bapakku. Singkat. Oke, mungkin saya dulu ya. Iya, betul. Saya singkat aja, nanti mungkin Pak Rahman akan Betul. menceritakan dalamannya gitu. Saya karena saya proaktif melakukan approach ke beliau, karena memang saya sering bilang beliau adalah my main target. Oke, Karena saya yakin targetnya. sekali beliau adalah sosok yang sangat sesuai dengan apa Visi yang misi dibutuhkan Bapak. oleh Kota Makassar, Oke. bukan visi-misi saya. Oke. Saya betul-betul berpikir bahwa Kota Makassar ini butuh seorang sosok birokrat yang mampu membenahi birokrasi yang ada di Makassar. Oke, ya, Terus terang aja, tadi saya barusan ketemu dengan masyarakat di daerah Todopuli, Oke. ya. Jadi salah satunya yang mereka sampaikan, kita ini
seperti hidup di bawah tekanan, di bawah bayang-bayang ketakutan. Kenapa Ya itu, Pak? terkait dengan birokrasi, karena rata-rata kan saya bilang RT RW itu harusnya contoh ya, Iya, betul. harusnya kan menjadi tokoh sentra di masyarakat, Iya. dipilih oleh rakyat, dipilih oleh warga Betul. untuk dijadikan sebagai pimpinan dan menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Ini sekarang kebanyakan kan ditunjuk, kemudian ya kadang-kadang masyarakat kenapa yang itu yang dipilih Iya, gitu misalnya betul. kan. Nah ini yang kita pengen perbaiki. Nah itu insya Allah ada sama Pak Rahman, nanti akan melihat bagaimana meritokrasi di pemerintahan. Nah, kami juga melihat termasuk juga bagaimana kita menyeleksi aparatur pemerintah Apa? yang betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat gitu. Dari yang terkecil sampai RT Oh, RW-nya iya. juga Iya. ya, Pak. Ke depan jangan sampai lagi ini harus betul-betul lahir dari rakyat. Harus dari rakyat dan betul-betul menjadi sosok yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena Ya, kalau orang. dilihat dari lapangan juga itu betul dari RT Betul RW. ya. Awal juga merasakan. Betul. Tapi jangan Bahkan curhat, mamaku jangan itu, curhat Pak. di sini bahaya nih. Iya. Oh iya, tapi Saya cuma mengingatkan Iya, saja. betul. Ntar besok diganti. Bocor loh. nih. Nah, oke. Nah, ini Pak Rahman tahu betul ini bagaimana birokrasi harusnya Iya, ke depan Pak. kita benahi. Jadi apa yang disampaikan Pak Amri tadi itu, Pak Cawali, kita mau kembalikan demokrasi itu ke tangan rakyat. Yes. Oke. Nah, wali kotanya dipilih oleh rakyat, masa RT-nya ditunjuk-tunjuk? Iya, ditunjuk. Nah, tadi beda dengan Pelan-pelan birokrat. aja, jangan terlalu kencang. Beda Biasa beda aja. dengan birokrat. Oke. Birokrat itu tadi saya katakan membantu wali kota, wakil wali kota mewujudkan visi misi. Kalau RT bukan, dia perwakilan rakyat, perwakilan masyarakat. Maka itu dia harus jadi panutan di sana, dia harus teladan, dia harus orang yang berwibawa di wilayahnya, dia orang disegani, Iya. sehingga ketika ada Ada yang- titahnya Iya. ataukah dia keluar memerintahkan warganya, menghimbau warganya untuk kerja bakti, dengan Didengarkan. sukarela rakyat akan mengikuti, Betul. didengarkan. Lah sekarang kalau ditunjuk dari atas, lain yang diperintahkan, lain rakyat punya Iya. mau, kan begitu. Betul. Nah, tetapi di internal birokrat itulah yang kami sebut dengan kita akan junjung tinggi meritokrasi birokrasi. Tidak boleh ada orang golongan 3D memimpin golongan 4A. Oke. Paham. Tidak boleh ada orang golongan 4B memimpin 4C. Ini strukturalnya begitu. Tetapi proses seleksinya kita akan buka seterbuka mungkin supaya menemukan para birokrat yang betul-betul bisa kita tempatkan berdasarkan keahliannya, latar belakang pendidikannya disesuaikan, Iya. dan tentu kecakapannya berdasarkan ukuran akademik, ukuran profesionalisme, Betul. dan ada sistem penilaian di internal kami birokrat, Ya. di mana ada inspektorat yang mengawasi dan melaporkan apa kinerjanya dan seterusnya. Jadi ada statistik penilaian yang bisa menjadi ukuran di samping prestasi-prestasi kinerja yang diukur nanti dari bagaimana capaian realisasi program di dinasnya, bagaimana realisasi yang namanya SAKIP, Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Saya pernah ranking 1 di situ. Oke, paham, Pak. Sehingga kalau akuntabilitas itu bukan penilaian di internal kota, tapi dari kementerian yang menilai, gitu kira-kira. Right Jadi- man on the right place. Betul. Jadi ada penyeleksian sampai dengan penilaian kinerja ya, Pak. Dan seperti yang saya pernah alami di Pemkot, saya 4 kali mengikuti assessment Ya. dan alhamdulillah 4 kali ranking 1. Alhamdulillah. Ya. Luar Dan biasa. itu bukan saya yang bilang, tapi dari scoring yang dikeluarkan oleh panitia seleksi. Tapi saya alhamdulillah 4 kali di assessment, 4 kali ranking 1. Ya. Pasangan yang sangat cocok. Apa, memang Mikito? ini. Apa, Pak? Betulan. Apa memang saya bilang? Iya. Langsung. Jangan memang aja. Oh, bilang memang. Tapi memang saya Iya. bersyukur menemukan pasangan Iya. yang saya yakin dan percaya wawasannya insya Allah jauh lebih luas daripada wawasan yang dibutuhkan untuk kelas wali kota Makassar. Jadi Itu challenge buat saya tuh. iya, betul. Jadi jadi apa yang digaungkan oleh Pak Amri mengenai apa kabar Makassar dengan juga gerakan Makassar ini disatukan ya, Gerakan Pak? bersama Gerakan membangun bersama Makassar. membangun Membangun Makassar. Jadi di awal kenapa pakai gerakan bersama membangun Makassar? Iya.
Karena pengalaman saya birokrat, kalau gagasan itu, program itu dilahirkan saja dari pemerintah, dikerjakan pemerintah, Betul. Tahunnya. selesai, tetapi tidak begitu bisa tidak terlalu bermanfaat bagi rakyat. Paham. Tapi ketika ini melibatkan elemen-elemen masyarakat berdasarkan kepentingannya masing-masing Iya. atau kebutuhannya masing-masing, maka itu akan terselesaikan, akan termanfaatkan dengan baik, dan yang kita sebut dengan benefitnya itu akan Iya. dirasakan oleh Cakep. semua pihak. Betul, manfaatnya bisa dirasakan langsung Oh, oleh yes. masyarakat Iya. Kota Makassar. Betul. Nah, dari apa yang Bapak Amri dan Bapak Rahman dari tadi bicara katakan begitu ya Pak. Nah, di sini selanjutnya Pak, tagline-nya ini kan aman, singkatan dari nama Bukan Bapak Amri dan Itu Akronim. bukan tagline, akronim. Kalau tagline sekarang, Ya. kerja yang Yang rakyat rakyat Oke. butuhkan. Bukan itu slogannya Pak? Oh, bukan. Oh bukan, Itu jadi tagline. tagline-nya. Oke. Berarti Akronimnya aman. Iya. Dari Aman. nama Bapak Tidak Amri perlu. dan Bapak Rahman. Jadi kalau boleh saya narasikan, Iya Pak. rentetan dari bagaimana kami berpasangan sehingga melahirkan itu adalah lewat PKS, Iya. gerakan bersama membangun Membangun Makassar, Makassar. hadirlah Amri Rahman untuk menciptakan keamanan Oh ya, betul. Di Kota Makassar. dalam rangka mengerjakan apa yang rakyat Rakyat butuhkan. butuhkan. Jadi aman itu bukan cuma dari singkatan nama, tetapi Oh, iya. ada simbol komitmen di dalamnya. Yes. Ada doa untuk menjadikan Jadi, Makassar. Kerja yang rakyat butuhkan itu, dia andai kata baliho-baliho nanti itu Iya. bisa bicara, dia akan bilang, Pak Amri, Pak Rahman, kalau kamu menang jangan sembarang kerja ya. Iya. Ingat nih, Ketika kerja, kamu Ingat. bilang kerja yang rakyat Iya. butuhkan. Ingat, tagline-nya kerja yang rakyat butuhkan. Iya. Jadi ini bukan cuma singkatan nama tapi simbol komitmen untuk Yes. menjadikan Makassar ini kota Yes. yang aman Yes. bagi seluruh Sekaligus masyarakat. nasihat. Seluruh Sekaligus segmen nasihat. masyarakat. Iya, sekaligus nasihat ya Pak, betul. Nasihat bagi kami. Iya, iya. Iya. Dari seluruh masyarakat, seluruh lapisan dan strata sosial. Ya. Yang Betul. itu sangat perlu ya Pak. Yes. Gender, Gender. level pendidikan, Iya. segmen masyarakat, insya Allah akan kita rangkul. Seluruh semua. etnik, Amin. Ya, Ya. etnik, ya. semua kita akan rangkul. Seluruh penganut agama, apapun yang diakui negara, kita Iya. akomodir dalam gerakan bersama membangun Makassar itu. Jadi tidak ada perbedaan Oh, tidak nantinya. Kita usahakan. Beliau adalah sosok yang pernah mendapatkan penghargaan di tahun 2023 Tokoh pluralis sebagai tokoh pluralis. Alhamdulillah. Gitu. dikasih Jadi- sama orang, bukan saya Iya. yang memilih sendiri. Oke Pak. Nah, Bapak Amri dan Bapak Rahman tentu sudah melakukan identifikasi masalah yang ada di Kota Makassar. Sampai pada akhirnya mencetuskan nih program-program kerja yang digaungkan oleh Paslon Aman. Ya. Apa tantangan yang Bapak lihat dari Kota Makassar ini sampai pada akhirnya Bapak merumuskan program-program kerja Bapak yang banyak ya Pak, cukup Iya. banyak, tapi bisa diceritakan, bisa disampaikan nih oleh teman-teman dan rekan-rekan kita yang lagi nonton, apa tantangannya Pak sampai pada akhirnya Bapak mencetuskan program-program kerjanya. Boleh juga disebutkan Iya. program kerjanya itu apa Bapak? Sebenarnya cukup banyak ya Betul. identifikasi kita, karena ya tadi sejak awal kita menganut prinsip inklusif. Iya. Kita ingin mengambil Semua. semuanya ya, mengambil ide, gagasan dari masyarakat. Betul Pak. Maka kalau kita mengambil semua banyak sekali memang. Iya. Nah, tapi pada akhirnya kami melihat skala prioritas. Karena kan kita punya batas waktu nih, pemerintah 5 tahun. Betul, 5 Tidak tahun. mungkin menyelesaikan semua permasalahan dalam 5 tahun. Maka ada yang namanya skala prioritas. Iya. Nah, skala prioritas inilah yang kemudian kita susun dalam program kerja kita ke depan. Mungkin kami tidak akan menyebutkan satu persatu di sini, Iya, betul, karena Bapak. khawatir kalau kami sebutin satu persatu, besok nanti ada yang ngintip, kemudian nanti Iya. nggak ini lagi, nggak menarik lagi. Tapi mungkin ada beberapa yang kami ingin sampaikan yang menjadi fokus kita. Oke. Jadi pertama, saya nanti mungkin Pak Rahman akan menambahkan. Pertama fokus kita adalah milenial Oke. dan Gen Z, Gen Z orang bilang. Ya, jadi ini segmen ini yang kemudian kita lihat apa sih permasalahan yang paling signifikan di mereka. Betul. Yang kita baca ada dua sebenarnya. Oke. Yang pertama adalah lapangan kerja. Nah, Ya, ini menjadi sangat sensitif ya terkait dengan lapangan kerja. Yang kedua, menyalurkan energi besar mereka. Kan milenial dan Gen Z ini punya energi besar nih. iya, betul. Ya kita kadang-kadang lihat sampai melahirkan balapan liar kadang-kadang gitu kan.
Itu bukan karena kesalahan mereka, karena energinya besar harus salurkan gitu. Nah ini kita akan akomodir nih, kita akan amankan ya, karena mereka adalah generasi penerus, generasi pelanjut. Suka tidak suka, mereka adalah nanti yang akan menerima tongkat estafet Iya, dari kita. betul, Pak. Saya, Pak Rahman nantinya kan akan semakin berumur. Iya. Siapa yang menggantikan? Gak mungkin orang berumur juga, pasti yang menggantikan anak muda. Sehingga kita mempersiapkan bagaimana anak muda ini siap mengambil tongkat estafet kepemimpinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya anak muda kita, dengan menyiapkan ya tadi program UMKM yang sesuai dengan mereka. Ya, nanti ada spill-spillnya, betul. tapi nanti pilih supaya diundang lagi sama Fajar. Oke. Kalau sekarang ya nanti selesai semua minta diundang Miki lagi. Nah, yang kedua segmen ibu rumah tangga. Oke, Ya. jadi dari Ini milenial ke Oh, ibu iya. rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kenapa? Kami melihat bahwa kekuatan bangsa ini salah satunya harus dibangun dari keluarga. Ya. Oke. Saat ini yang pegang peranan paling besar itu adalah emak-emak sebenarnya. Iya. Ibu-ibu, ya. Kenapa? Ibu-ibu inilah kemudian yang akan mendidik anak-anaknya, Iya. merawat suaminya, mempertahankan kinerja suami. Bayangkan kalau suami kerja capek di luar, sampai di rumah berhadapan sama mama yang strength gitu misalnya gitu kan. Stres suaminya, nggak akan produktif. Oke. Jadi nanti insya Allah Aman akan membuat sebuah program bagaimana meningkatkan kompetensi dari ibu-ibu. Betul. Sehingga bisa menjadi penopang ekonomi keluarga. Bukan hanya sekedar menjadi beban keluarga. Sekarang ini kan banyak ibu-ibu suami mengeluh, kau itu banyak sekali skincare mau apa segala macam. Ke depan Iya. kita buat mereka jauh lebih produktif dibandingkan itu. Nah insya Allah program kerjanya dua ini yang kami bisa spill. Nanti mungkin insya Allah Pak Rahman akan menyampaikan juga beberapa hal. Yang pasti dua segmen ini akan menjadi perhatian utama kami. Segmen anak muda, Betul, ya, dan- pemuda, milenial, Gen Z, dan yang kedua segmen ibu-ibu. Ibu-ibu. Tunggu ya, undang Miki lagi nanti insya Allah kita beberkan Iya. apa yang menjadi program kerja kita untuk Kepo ibu-ibu. mini ibu-ibu, Pak. Iya, Lapisan terkuat makanya. di bumi. Iya, Betul. makhluk terkuat. Betul. Di Weser kanan, Besar belok kiri. Protes moko, Protes, beja. betul. Nah, selanjutnya Pak, ada yang ingin ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Amri? Iya, iya. Yes. Tadi itu Iya. di Segmen. segmen Gen Z, Iya. milenial dan ibu-ibu atau emak-emak. Sekarang kita juga punya program untuk layanan pendidikan berkeadilan. Ya, jarang dengar toh? Iya. Nah, kami insya Allah amankan itu. Kita akan hadirkan layanan pendidikan berkeadilan. Bagaimana modelnya? Kita mau supaya orang yang paling pinggir misalnya di Blorokeng Iya. sama kualitas sekolahnya dengan orang yang tinggal di Kecamatan Ujung Pandang. Itu namanya berkeadilan. Kemudian layanan kesehatan yang berkeadilan. Jangan rumah sakit itu terpusat di tengah kota. Kita bangun rumah sakit juga di pinggiran-pinggiran kota. Seperti di Benggala, di Sudiang, di Barombong Iya. ke depan. Nah, itu ke depan. Mungkin kita tambah puskesmas. Sekarang puskesmas kita baru 47. Itu sama dengan puskesmas waktu masih 1 juta penduduk Makassar. Sekarang sudah 1,7 juta Iya, lebih. betul. Itu di malam hari. Iya. Di siang hari bisa 2 juta. Karena ada orang datang dari Takalar kerja, dari Goa kerja, dari Maros kerja di Makassar ini. Bahkan dari Takalar ada yang datang. Tetapi kalau dia tiba-tiba sakit dalam kota kita ini, itu tidak boleh ditolak dilayani dalam fasilitas kesehatan Paskes di Makassar. Iya. Dia harus kita layani. Karena dia rakyat Indonesia. Dia sudah punya sistem sendiri di BPJS bagaimana melayani ketika dia di luar kota. Nah, ini kita harus anggap sebagai potensi yang rakyat yang harusnya dilayani oleh paskes-paskes yang ada di Makassar. Dan ini masih harus kita tambah. Nah, yang lain lagi kita kan masih lihat setiap datang musim hujan banjir toh? Betul, banjir Nah, Bapak. Urip banjir. Karena kita belum menyelesaikan akar masalahnya. Oke. Sekarang yang dilakukan itu adalah pengangkatan sedimen dari drainase kita. Bukan itu masalah utamanya. Tapi jalan airnya yang kecil. Volume debit air kita turun itu Iya, banyak. cukup besar. Nggak boleh kita bilang Iya, berhenti dulu nggak boleh. hujan. Iya. Karena udah betul. cukup banyak yang turun nih. Iya. Apalagi kalau ketemu pasang, karena kita ini dataran rendah kan. Bahkan sebagian dari wilayah kita itu di bawah nol dari muka laut dia punya wilayah. Nah maka yang mau dilakukan rekonstruksi saluran-saluran air, tentu tidak semuanya karena ada yang sudah bagus, tapi untuk yang wilayah-wilayah yang tidak sesuai kita akan rekonstruksi.
Nah, kemudian di akar masalah kita di timur itu, di mana air dari gunung, daerah Malino, apa segala macam ya kan, itu kan nanti masuknya ke Makassar lewat Kecamatan Manggala, ya enggak? Dan Kecamatan Tamalan Rea, sebagian Kecamatan Biringkanaya. Di situ harus kita benahi total saluran airnya, baru bisa selamat nih. Siap menerima kiriman gitu. Ya, kita harus siap menerima kiriman karena sebetulnya bukan dikirim, dia mengikuti kuadratnya. Karena air itu kuadratnya adalah mencari tempat yang rendah dan dia harus kembali ke kampung halamannya, yaitu di laut, ya kan? Nah, karena tidak ada laut di Malino, maka dia akan turun ke pesisir Makassar, Pantai Losari, di Tallo sana, gitu kan? Melalui sungai yang ada. Nah, sekarang kalau kota kita ini kita pagari dengan beton dan lain sebagainya, nah jalanan air mau kemana, kasihan. Jadi kalau dia naik di rumah-rumah warga itu air, sesungguhnya dia mau bilang kami cuma singgah istirahat karena jalanan kami sempit, kami lagi macet nih, tolong kami singgah di rumahmu dulu. Begitu sebetulnya andai kata dia mau bicara. Siapa punya salah? Salah pemimpin tidak membangunkan jalan yang cukup untuk mereka kembali ke kampung halaman. Ses saja Ki, seandainya dia bisa ngomong kan begitu. Oke. Nah, yang lain kemacetan. Kemudian tadi lapangan kerja udah disinggung kan? Sudah, Pak. Nah, kita jangan lupa kreativitas anak muda kita itu harus kita salurkan. Harus diwadahi. Yes. Di sekolah-sekolah diajari itu di ETK, SD, SMP. Karena kita SMA-nya kan di provinsi. Disuruh memainkan seni budaya, kesenian kita disuruh latihan, menari, menyanyi, memainkan alat-alat musik, melukis. Tetapi setelah keluar dari pagar sekolah, tidak ada tempatnya untuk menyalurkan dia punya minat dan diri. Tidak ada. Coba lihat di Bali, di Jogja, di seluruh objek-objek wisata ada pagelaran seni budaya, ada tempat-tempat pentas. Makassar di mana? Nggak ada kan? Maka jangan sesalkan kalau anak melampiaskannya itu ke jalanan, melalui balapan liar. Mungkin itu ada yang akhirnya berpikir tidak bagus lagi, berpikir negatif, ya kan? Ke depan kalau aman terpilih, insya Allah kita akan siapkan spot-spot untuk pagelaran seni budaya. Misalnya di Pantai Losari itu harusnya ada tempatnya anak-anak di hari Sabtu dan hari Minggu. Silahkan salurkan kamu punya dirinya. Dan bukan cuma kita katakan salurkan aspirasi dan ekspresinya. Dia menjadi lapangan pekerjaan, bisa menjadi sumber pendapatan, objek wisata. Dia bisa menjadi objek wisata. Kira-kira kayak begitu ke depan. Terlepas dari itu Pak, tadi berbicara mengenai sekolah, seni budaya, apakah kurang untuk ekstrakurikuler yang diwadahi oleh sekolah? Cukup. Kira-kira cukup kan? Itu jelas masih kurang. Ekstrakurikuler itu terkait dengan bagaimana mendidik anak-anak ini secara akademik, memahami. Tapi menyalurkannya yang kurang. Jadi aman hadir untuk mewadahi. Nah, ya itu kita menyiapkan wadahnya di pusat-pusat kuliner, di tempat-tempat wisata, mungkin di tempat perbelanjaan, ada tempat-tempat pentas. Nanti kita kerjasama dengan yang memiliki mall. Di sana tidak ada tempat pentas. Kita mau seni budaya yang lahir dari anak-anak Kota Makassar ini bisa kompetitif dengan yang lain. Sekarang anak saya itu di luar negeri tiap kali tampil, saya bilang tampil apa nih seni budaya? Biasa tari saman Aceh gitu kan, atau mungkin tari piring. Belum ada jarang tari patudu. Apa itu ya tari patudu? Nah, tidak muncul gitu. Padahal ini punya nilai jual yang bagus gitu. Artinya tinggal bagaimana kita mengemas anak-anak kita di sekolah ini yang diajari seni tari. Itu bisa punya tempat untuk mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri. Sebagai untuk melestarikan budaya juga. Betul. Ya Pak. Banyak nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari budaya kita gitu. Supaya budaya ini tidak lekang oleh waktu. Makanya kami sebut Makassar aulanya sudah banyak, tidak kenal pasti budayanya sendiri. Kenal ya. Bisa kita tes. Nah, makanya kami sebutnya Makassar ini sebagai gerbang budaya ya. Kita harus sudah siap menerima budaya saudara-saudara kita dari Papua karena banyak datang di sini melanjutkan pendidikan. Dari Maluku, dari Ambon, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan. Di sini berpadu. Tapi tidak ada penyalurannya kan? Betul.
Gerbang Makassar hadir juga menjadi filter. Mana yang tidak bersesuaian dengan kultur Bugis Makassar Mandat Toraja, ya tentu kita seleksi baik-baik. Nah, kita bisa padu bagaimana tari barongsai dengan tari Bugis Makassar. Oh, itu kekayaan yang luar biasa. Itu kan kekayaan luar biasa, gitu kan? Nah, kita kan sudah banyak etnik yang Belum ini. kayaknya wali kota yang mikir kayak begini, Di. Belum. baru aman toh. Baru aman. Aman kan Makassar. Iya. Makanya Paling tidak contoh salah gitu ya. Fajar undang kami di sini untuk mengabarkan kepada rakyat Makassar bahwa ini ada aman akan Aman. hadir mengamankan kebutuhan-kebutuhan rakyat Makassar. Insya Allah. Betul, amin. Iya. Nah, selanjutnya Pak. Masih ada pertanyaan? Masih. Yang berapa Ih, ini? mau maki pulang. Menyelesaikan apa yang tersisa. Iya. Saya penasaran Pak, Bapak Rahman ini kan Kepala Dinas Pendidikan ya dulu. Ya, dulu. Untuk program kerja di pendidikan Kota Makassar sendiri itu bagaimana Pak? Karena Bapak tahu betul pastinya seluk-beluk di Kota Oke, Makassar itu sendiri. yes. Yang pertama kita berharap tadi itu pendidikan berkeadilan ya. Iya. Kalau target kualitasnya, kita mau Makassar menjadi kota nomor 1 kualitas Oke. SDM-nya di Makassar. Oh, iya. Bukan pendidikan, SDM-nya. 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 Jadi ketika diukur itu indeks pembangunan manusia atau IPM atau indeks development index ya, maka kita harusnya ranking 1. Iya. Kenapa ranking 1? Harus ini kita ibu kota provinsi, kita kota pendidikan. Di sini kampus-kampus besar ada. Masa kita tidak bisa ranking 1? Iya. Nah, ada yang masalah nih barang. Nah, maka itu saya masih merindukan kalau rakyat Makassar mau berikan kesempatan kepada kami berdua, kita lanjutkan membenahi sistem pendidikan di Makassar, layanan pendidikannya yang lebih berkeadilan, kemudian secara kelembagaan kita sonasi betul berdasarkan di mana rakyat berkembang, dan layanannya berkeadilan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena itu salah satu yang kami gagas nanti adalah menghadirkan atau mengalokasikan anggaran namanya dana bos daerah. Bosda. Ini Bosda. spill. Terus spill lagi. Iya, tapi ya enggak apa-apa dibocorkan Iya. dikit ya. Ini untuk memberikan layanan kepada sekolah swasta. Selama ini anggaran Iya. negara itu hanya ke sekolah negeri kan? Betul. Padahal kalau amanah undang-undang Iya Pak. dia katakan tujuan berdirinya negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang bagaimana dengan bangsa yang sekolah di sekolah swasta? Iya. Kenapa negara hilang? Kenapa negara tidak hadir? Harus kita hadir di situ. Pemerintah kota harus hadir mengalokasikan anggaran ke situ. Tetapi harus ada payung hukumnya. Bagaimana payung hukumnya? Dialokasikan anggaran melalui dana bos daerah. Nah, dana bos daerah lah nanti ini kita alokasikan ke TK, SD, SMP dalam wilayah Makassar. Karena itulah menjadi kewenangan kepala daerah tingkat 2. Iya. Nah, SMA biarkanlah Pak Gubernur yang Iya. pikir. Tetapi kita bercita-cita bersinergi gubernur terpilih nanti, siapapun gubernurnya, untuk kita tambah SMA negeri di Makassar. Oke. Kenapa? Hari ini SMA negeri di Makassar baru 23. Iya. Baru Berarti 23. SMA 23 itu terakhir ya Pak ya? Terakhir itu. Dari Itu SMA pun 24. Itu pun lahir kalau nggak salah nanti tahun 2022 baru lahir itu. Sama dengan 10 SMP negeri yang saya lahirkan di Makassar tahun 2019 yang lalu tanpa anggaran. Nah, sebelumnya itu cuma 45 SMP di Makassar. Sebetulnya baru 44. Karena yang 45 sendiri itu di jalan Sumbatu, jalan saya lupa ya. Itu dulu hanya bisa sampai kelas 2. Karena Kelas tidak ada 3-nya, ruangannya. iya. Kelas 3-nya tidak ada ruangan. Maka saya tukar sekolahnya SD terdekat yang luas lahannya. Saya kasih pindah itu SMP ke gedung SD. Oke. SD-nya saya pindah ke situ. Iya. Teman-teman di dinas waktu itu bingung sendiri. Apa yang mau dilakukan Pak Kadis ini? Saya bilang ini kan negara punya, pemerintah kota punya. Cuma satu dimanfaatkan SD yang sedikit siswanya. Iya, Sementara dipindahkan, SMP ini banyak dialokasikan. siswanya, tidak ada gedungnya. Iya. Saya tukar tuh sekolah. Bisa jadi. Itu Iya. kalau nanti beliau yang jadi kepala daerahnya. Iya. Oke, betul. Ngurusin, insya Allah. Maka Amin. yang lain-lain itu kita akan lanjutkan gitu. Kira-kira. Pokoknya aman nih. Aman nih. Amin, aman. Slogan kerja yang digaungkan ini kan adalah kerja yang rakyat butuhkan ya Yes, Pak. yes. Ini mencerminkan visi dan misi paslon aman. Yes. Untuk fokus pada program-program yang berdampak positif Ya. dan langsung mendapatkan manfaat untuk Untuk rakyat. masyarakat. Yes. Ya. Bagaimana Bapak menggambarkan visi misi Bapak ke depannya untuk Kota Makassar? Tadi
kerja yang rakyat Ya. butuhkan. Sebenarnya kanalnya sudah ada dari dulu, hanya nggak dipakai. Kanalnya itu gini, Iya, iya, iya. ya setiap tahun anggota legislatif kita kan reses. Ini kanal pertama untuk kemudian menghimpun aspirasi masyarakat, Betul, Pak. ya kan, menangkap seluruh aspirasi masyarakat konstituennya untuk mendengarkan apa yang rakyat butuhkan. Ya kan, dari hasil reses itu kemudian dibawa ke pleno di DPRD, ya kan, disampaikan semua bahwa, weh masyarakatku pengen A, B, C, D. Ini kemudian yang didengarkan oleh pemerintah harusnya. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah reses kemana, programnya kemana. Nah ini kita mau amankan ke depan. Gitu. Jadi ini cuman kanalisasi aja. Ya. Kita luruskan kanalnya yang bengkok-bengkok menjadi lurus. Nah itulah tagline kami, kerja yang rakyat butuh. Oke. Ada yang ingin ditambahkan Bapak? Ya. Contoh yang disampaikan tadi beliau di Tamamau ini, di sebelah kita, Kelurahan Tamamau, Kelurahan Masale, ya syukur-syukur Sindrik Jala sudah ada, saya hadirkan dulu SMP 52. Di situ kalau kita datang, andai kata saya anggota DPR datang reses di situ, pasti usulan pertama rakyat, kami tidak ada SMP di sini sehingga kalau sonasi kami tidak akan lolos anak-anaknya kami. Nah itu kita akan hadirkan di situ SMP. Seperti itu contohnya, bagaimana gambaran Dari kerja visi yang rakyat misi, butuhkan ya, itu. betul. Kalau kita hari-hari ini ke misalnya Mangga 3, ke Kecamatan Talo, ke Kecamatan Ujung Tanah, yang rakyat usulkan ketika kita datang hari ini adalah kami susah air bersih di sini, Iya. ya. Maka kami punya program, kita pengadaan air bersih dengan 2 cara, menambah tempat penjernihan Iya. dan membuat sumur-sumur bor di titik-titik kelurahan yang susah air bersih. Itu kita anggarkan supaya rakyat menikmati air gratis dari alam. Tadi dari hasil reses harusnya itu bisa muncul. Pasti dari dulu rakyat keluhkan itu. Pasti, gitu. Tapi kenapa tidak masih diprogramkan? Nah ini kan sayang kalau rakyat sudah setor pajaknya, kemudian kita tidak kembalikan ke mereka untuk nikmati. Ada kanal yang buntu berarti. Terima kasih banyak ini Pak untuk waktu dan kesediaannya malam hari ini. Jadi sudah ini betul? Iya betul. Atau mau closing statement dulu Bapak? Terima kasih untuk Bapak Amri dan Bapak Rahman untuk waktunya dan kesediaannya. Kami yang terima kasih. Betul. Aman dengan tagline kerja yang rakyat butuhkan, mencerminkan visi dan misi untuk fokus pada program-program yang berdampak positif pada masyarakat Kota Makassar. Kita doakan semoga paslon aman ini diberikan amanah oleh rakyat, bisa menang di Pilwalkot Kota Makassar 2024 untuk periode 2024 sampai 2029. Nanti kita ketemu lagi Bapak kalau jadi wali kota Maki. Bantu dulu. Iya, bantu dulu. Tambah nanti. Oh, jadi wali kota jelas kita ketemu lagi. Cuman sebelum ini kita ketemu lagi. Iya. Bisa. Jadi nanti kita undang lagi Bapak Amri dan Bapak Itu Rahman. maksud kami. Kita undang lagi, betul. Jadi karena tadi belum banyak yang di spill. Masih bingung ini ibu-ibu semua tadi Pak, karena tadi betul apa ini program kerjanya Bapak Amri Bapak Belum Rahman. dikasihan rakyat kita di pulau, dia belum tahu apa yang kami mau kerja di kesempatan ini. Kepo, jangan kepo. Selanjutnya akan ada episode berikutnya. Kita akan bertemu kembali dengan Bapak Amri dan Bapak Rahman. Sekali lagi saya Andi Aulia dan tim Fajar mengucap terima kasih banyak Pak untuk waktu dan kesediaan. Mohon maaf juga jika ada salah kata dalam podcast tadi kita. Tidak ada salahnya, insya Allah. Nanti kita selesaikan di luar. Iya, saya takut. Oke, teman-teman dan rekan-rekan semua, terima kasih banyak yang sudah menonton podcast pada hari ini. Senang sekali kita bisa mendengar, kita bisa berbincang dengan Bapak Amri dan Bapak Rahman, mengenal lebih dekat sosok paslon aman untuk Pilwalkot tahun 2024 nantinya. Untuk masyarakat semua, terima kasih dan kita akan bertemu kembali di episode-episode berikutnya dengan paslon aman. Saya Andi Aulia Salsabila mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dalam tadi ya Pak liputan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saling Thank you. Bapakku. Terima kasih. Terima kasih.